Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Ardianti, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Kali ini, topik yang akan saya bahas adalah partisipasi aktif pemuda dalam bentuk gerakan sosial melalui bidang politik maupun terhadap isu sosial. Oke, sebelumnya pemuda ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun, di mana saat ini pemuda itu didominasi oleh Gen Z. Gen Z sendiri merupakan generasi yang sangat aware nih dengan isu sosial yang semula awalnya sibuk hanya menyuarakan di sosial media, karena Gen Z juga merupakan generasi yang sangat digital native atau aktif dalam bermedia sosial dan tumbuh bersama dengan adanya perkembangan internet dan segala macamnya. Nah, kemudian Gen Z juga mulai terbagi menjadi beberapa interest. Hal ini yang akan kita bahas adalah Gen Z yang memiliki interest terhadap Korean pop atau idol, bisa boy group maupun girl group. Nah, Gen Z ini sangat aktif dalam bermedia sosial, terutama dalam mendukung idolnya. Oke, nah K-popers sendiri bukan hanya tentang pemuda yang menyukai K-pop sebagai itu hiburan, tapi juga K-popers ini bisa juga pemuda yang aktif tentang gerakan kolektif dan punya semangat untuk perubahan. Oleh karena itu, muncul gerakan sosial hasil dari aktivisme digital yang dilakukan oleh K-popers yang aktif menggunakan sosial media. Beberapa gerakan sosial yang dikenal hasil aktivisme digital ada namanya Humanist Project. Oke, baik, berikut adalah bisa dilihat foto-foto yang menjadi bukti bahwa Humanist Project ini aktif berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Bisa dilihat yang si masa dalam masa waktu kata itu ada menolak RUU TNI. Ini Humanist Project itu memberikan bantuan logistik berupa makanan untuk peserta aksi massa serta bantuan medis berupa ambulan apabila aksi massa ini ada yang terluka. Selanjutnya, untuk isu sosial di mana Humanist Project ini juga berpartisipasi membantu dalam pengumpulan penggalangan dana yang kemudian diserahkan untuk membantu para warga yang terkena dampak banjir Jabodetabek kemarin. Nah, untuk selanjutnya juga yang ada juga Humanist Project ini aktif untuk isu kesejahteraan rakyat, di mana pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin Humanist ini berbagi bersama anak-anak dan orang yang kurang mampu di Rawabebek. Kemudian yang terakhir juga ada juga Humanist Project ini membantu hingga kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi di NTT. Nah, bantuan medis dan serta logistik itu juga berasal dari warga, di mana Humanist ini yang menjadi wadah untuk dimana menebarkan awareness kepedulian untuk masyarakat, untuk mengajak masyarakat, dan dimana masyarakat juga mulai mempercayakan bahwa bantuan yang mereka salurkan melalui Humanist Project ini tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Pada awalnya Humanist Project ini menggelar kegiatan kreatif seperti videotron campaigns, food truck, cup sleeve, dan kampanye online yang terinspirasi dari K-pop dengan tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan, yakni demokrasi inklusif, kepedulian sosial, dan serta keberlanjutan. Oke, di sini juga ada contohnya bagaimana cup sleeves itu yang seperti ini, yang dimana ini biasanya tuh di culture K-pop itu bisa digunakan saat ada ulang tahun anggota boy group maupun idol ataupun girl group. Ini bisa dilihat atau bisa juga dalam bentuk anniversary untuk boy group dan girl groupnya. Nah, tetapi kali ini Humanist Project ini membuat gerakan K-pop tersebut
bagaimana K-pop mendukung idolnya ditunjukkan menjadi bentuk dukungan dalam masa pemilu presiden. Bisa dilihat di video berikut bagaimana Humanis menjelaskan dukungan untuk presiden, tapi diinisiasi melalui K-pop culture. Billions of stars in the sky, but our Alba is the brightest. Jadi ini adalah kontrak yang biasa kita kasihkan. Alba ini sebagai figur idol ya buat kita gitu. Kita tuh kayak genuinely support Alba karena kita benar respect Alba, kita benar mengagumi sama Alba. Dan ini adalah bentuk manifestasi support kita dari seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia patungan buat kirim kontrak ini. Yes, patungan untuk Alba. Gitu. Pro Humanis tuh Anis. Jadi dari Humanis seluruh Indonesia support Alba dalam bentuk seperti ini. Yes. Anybody can pick up. Yes, anybody can pick up, anybody can get the one. Di sini juga kita bisa lihat kreativitas dari tim-tim kita juga, kayak kita ada cup sleeve, jadi nanti ada minuman, terus nanti cup holdernya ada foto Alba. Oh my god. Terus ada icon kita juga. Oh Yes. ini yes. Ada all-nya nih. Yes. Kita Lightsticknya ada nggak kak? Mas juga sebagai gimmick untuk Alba. Pakai dong Maris. Bapak bisa pakai wajib. Kebalik. Sorry. Abang awal. Lucu. Terus kita Keren. ada hand banner untuk support Alba. Road. Road to the boot. Good. Oh my god. Di belakangnya Anis Best Leader. Oh my god. Thank you. Ada yang kedua Stand Talent, Stand Anis. Pentalan. Oh my god. Terus ini Waiting apa Anis? waiting apa ini? Lucu pak. Rencana. Oh. Gencar. Humanis Project yang merupakan awalnya adalah gerakan sosial untuk mendukung Anies Baswedan di masa pemilu 2024. Setelah pemilunya selesai, Humanis Project pun tidak bubar begitu saja, melainkan semakin menjadi besar dalam komunitas yang menjadi aktif menyuarakan isu sosial dan politik. Hal ini terbukti juga di mana Humanis Project ini berpartisipasi aktif dengan turun ke lapangan, yaitu di masa adanya setiap ada aksi massa yang terjadi, bisa dilihat Humanis Project ini menyediakan logistik, bisa berupa makanan untuk peserta aksi massa dan juga bantuan medis di mana apabila ada aksi massa yang terluka. Kemudian Humanis Project ini juga peduli terhadap isu sosial terbaru dan kesejahteraan rakyat, di mana Humanis ini juga berperan aktif dalam membantu banjir Jabodetabek kemarin-kemarin, serta pada saat Lebaran juga saling berbagi kepada anak-anak maupun warga yang kurang mampu ada di Rawabebek. Setelah itu dimulai dari awal bantuan untuk banjir Jabodetabek di Bekasi, Nusa Indah, kemudian ada kebakaran di Kemayoran Gempol, dan ada juga bantuan humanis sampai ke warga yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi di Nusa Tenggara Timur. Nah, bantuan medis serta logistik yang disalurkan melalui Humanis ini merupakan hasil dari aktivisme digital, di mana Humanis yang awalnya dari Twitter ataupun X yang sekarang kita kenal, kemudian menebarkan awareness nih kepada masyarakat atau menebarkan bagaimana kita sebagai pemuda ini bisa memulai sebagai agent of change atau memulai inisiatif bahwa kita tuh harus peduli terhadap isu-isu yang terjadi di negara kita, karena
kedepannya isu-isu yang terjadi sekarang ini apabila kita tidak mengawal keputusan ataupun kebijakan dalam terjadinya dalam pemerintahan itu, karena itu nanti akan berdampak pada masa depan kita. Sehingga sebagai pemuda kita harus selalu mengawal dan berinisiatif untuk meningkatkan atau menebarkan awareness tentang pedulinya terhadap isu sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Humanis Project telah berkembang menjadi Yayasan Huma Inisiatif Indonesia, yaitu yayasan sosial kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial dan kemanusiaan. Dari Humanis Project sendiri, ini terbukti bahwa pemuda yang aktif berpartisipasi bahkan bisa menciptakan gerakan sosial yang membawa perubahan. Tapi gerakan sosial tersebut tidak bisa dicapai oleh sendirian, di mana harus banyak pemuda yang berinisiatif dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat. Di mana yang tadinya Humanis Project adalah merupakan komunitas yang diawali oleh pemuda, terutama K-popers, dan juga yang dimana menunjukkan dukungannya terhadap Anies Baswedan dimulai dengan K-pop kultur, tetapi saat ini bisa menjadi komunitas, bahkan sudah menjadi yayasan, yaitu Yayasan Huma Inisiatif Indonesia. Nah, oleh karena itu, gerakan sosial yang berasal dari aktivisme digital ini itu berguna untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat, dimana ini juga mampu untuk mengajak masyarakat itu untuk lebih peduli terhadap isu-isu baik itu sosial, politik, lingkungan, dan segala hal yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kita dimulai itulah pentingnya meningkatkan awareness kepada masyarakat, karena untuk memulai segala sesuatu, hal yang paling pertama bisa kita lakukan adalah dengan peduli. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya banyak pemuda yang lebih berinisiatif untuk meningkatkan awareness, sehingga semakin banyak mengajak masyarakat untuk peduli terhadap isu-isu yang terjadi di negara kita. Terima kasih.